Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali di hari Minggu ini, di Minggu Rogate, tanggal 17 Mei 2020. Harapan kita bahwa semua kita ini ada dalam keadaan sehat tentu, dan dalam sukacita serta berpengharapan kepada Tuhan. Walaupun keadaan kita sekarang ini dengan COVID-19 ini, kita berharap bahwa Tuhan selalu memberikan bagi kita perlindungan dari semua ini. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini di hari ini. Kami kembali bisa bersama, walaupun tidak berada di tempat yang sama, tapi firman-Mu bisa menyatukan kami. Dimanapun kami berada, firman-Mu lah yang menyatukan kami Tuhan, sehingga kami tetap merasakan kebersamaan di dalam Tuhan. Pada hari ini kami akan menerima firman-Mu Bapa. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menyertai kami, memberikan kesehatan bagi kami, agar hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami akan terima firman-Mu, berfirman Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan untuk kita di hari ini dari 1 Tawarikh 17, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. Kita akan bacakan firman Tuhan. Saya akan baca di sini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bersama-sama dimanapun kita berada, kita membaca firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menuruti hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi dan membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini,
dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan ini. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan untuk kita di hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tokoh kita untuk firman Tuhan hari ini adalah Daud. Siapakah Daud? Pasti kita sudah mengenal Daud. Yang kita maksud adalah Raja Daud yang diurapi oleh Tuhan. Daud adalah anak Isai, anak bungsu Isai, seorang gembala. Tentu dia adalah orang biasa. Ya, seorang Daud, katanya kecil, ya, tapi orangnya manis. Dia adalah orang biasa. Dan di dalam nats kita hari ini, Daud mengatakan pengakuan itu. Siapakah aku Tuhan, sehingga Engkau memberkati aku? Pengakuan dalam diri dia bahwa dia adalah orang yang biasa. Pengakuan dalam diri Daud bahwa dia adalah orang biasa, tapi dia diberkati Tuhan, memunculkan pujian atau syukur dari Daud terhadap Allah atas apa yang Allah telah rencanakan baginya. Tentu ini menjadi sebuah perenungan bagi kita masing-masing. Kita juga harus melihat diri kita, siapakah kita di hadapan Tuhan, apakah yang telah Tuhan lakukan dalam diri kita, dan bisakah itu memunculkan sebuah syukur bagi kita kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Hebat bukan? Apa yang Daud lakukan ini adalah sesuatu yang luar biasa hebatnya, karena dia mengaku siapa dirinya, orang kecil, tapi Tuhan pakai itu memunculkan syukur dari Daud kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertanyaan ini memunculkan sebuah perenungan bagi kita. Sudahkah kita mengingat selalu akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu itu menjadi pertanyaan yang sangat serius. Apakah kita menyadari bahwa Tuhan melakukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita? Kalau kita datang dari konsep Alkitabiah bahwa kita adalah manusia berdosa, bahwa kita adalah manusia yang harusnya dihukum Allah, tapi diangkat menjadi anak-anak Allah melalui kematian Yesus Kristus. Bisakah itu juga memunculkan sebuah syukur bagi kita? Bisakah itu juga memunculkan sebuah ucapan terima kasih bagi Tuhan? Bahwa siapalah kita juga dalam Tuhan, sehingga kita yang berdosa ini pun dipalak Tuhan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Mungkin ya kita menyadari semua itu di dalam kehidupan kita. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, pertanyaan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita, kalau kita sudah mengaku bahwa kita diangkat Allah menjadi anak-anaknya, tetapi
sia-sialah semua itu, sia-sialah Allah melakukan pengangkatan menjadi anak bagi kita kalau kita tetap hidup di dalam dosa. Hal ini sangat perlu kita membaca firman Tuhan dari 2 Petrus, ya, 2 Petrus 2 ayat 22. Saya akan bacakan di sini, disebut bagi mereka, kalau saya pakai kata-kata itu, bagi mereka yang sudah mengaku diberikan Tuhan berkat melalui anak-anak Allah, tapi dia tetap hidup di dalam kedosaan. 2 Petrus ini mengatakan seperti ini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan di bahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Itu jelas. Petrus mengatakan kalimat yang begitu sangat sadis ini untuk mengatakan begitu pedihnya kalau kita orang yang sudah dilepaskan Tuhan tapi kembali kepada jalan yang tidak benar. Jengis itu kita minggu, tapi gulutan hidup keseharian kita bagaimana? Kalau di gereja kita seperti orang-orang yang kurus, tapi dalam kehidupan keseharian kita, bagaimanakah kita melihat hidup kita sendiri? Apakah juga akan seperti yang disebut oleh Petrus tadi? Apakah kita akan juga disebut seperti anjing atau seperti, ya, karena perilaku kita yang tidak pantas sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Allah? Daud tahu bahwa semua ini yang diterima dia ini adalah kasih karunia. Itu yang disadari oleh Daud. Siapakah aku ini? Dia tahu bahwa itu adalah kasih karunia yang diterima oleh keluarga Daud. Daud dan keluarganya menerima kasih karunia itu ketika Tuhan mengatakan hal itu kepadanya, bahwa dari dia dan dari keturunannya juga akan datang lagi seorang raja. Karena Daud memahami semua itu adalah kasih karunia, di dalam nats kita ini Daud memohon kepada Tuhan. Dan itu harusnya kita lakukan. Kalau tahu kita bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan Allah kasih karunia, yang diberikan Allah kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus itu, harusnya kita juga sama seperti Daud memohon kepada Tuhan. Apa permohonan Daud itu? Di ayat 23 disebut, ya, ayat 23 kembali Daud memohon kepada Allah. Permohonan yang bagaimana? Dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Karena ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ya, Tuhan memberikan itu bagi kita, dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kasih karunia itu hendaknya diteguhkan bagi kita, supaya kita juga tetap menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, di ayat 27, Daud mengatakan kata-kata itu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Supaya ada tetap di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Itulah permohonan Daud. Karena dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada dia. Semoga dia dan keluarganya dari permohonan Daud itu diberkati untuk selama-lamanya, dan ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya.
Kalau kita membuat permohonan secara pribadi atau secara keluarga kepada Tuhan, apa yang Anda mohonkan? Apakah mungkin kita memohonkan supaya kita mempunyai kekayaan? Supaya kita mempunyai prestasi yang luar biasa? Lumrah saja sebagai manusia. Tapi sebagai orang percaya, melalui firman Tuhan hari ini, Daud memohon supaya dia dan keluarganya ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan itu adalah berkat yang luar biasa. Kita juga harus memohon kepada Tuhan supaya semua kita, jemaat Tuhan, Sarkus yang ada di resort Cilindak ini berharap, memohon kepada Tuhan supaya kita semua ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan itu adalah berkat yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kita. Nah, pengakuan dan permohonan ini dari Daud ini juga sebenarnya harus menjadi permohonan kita. Dan inilah yang menjadi renungan bagi kita orang percaya saat ini. Kondisi kita saat ini sudahkah menjadi sebuah pemahaman bagi kita bahwa kita tidak ada apa-apanya? Apa yang Anda bisa lakukan sekarang? Walaupun kita punya banyak harta, apa yang bisa kita lakukan? Dengan kondisi COVID-19 ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya disuruh tinggal di rumah. Seluas apalah rumah Anda? Ya, mungkin rumah Anda luas sekali, tapi kita hanya bisa di situ. Mungkin Anda sudah merindukan hal-hal lain yang biasa Anda lakukan selama ini. Tapi Tuhan memberikan sebuah kesempatan bagi kita saat ini dengan kondisi ini supaya kita merenung. Kalau sampai hari ini kita masih merasakan bagaimana Tuhan terus ada di tengah-tengah kehidupan kita dan terus memakai kita, tentu kita bersyukur dan memuji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena memang seperti apa yang dialami oleh Daud dan juga manusia pada keseluruhannya, kita telah dilepaskan dari dosa kita dan Dia memberkati kita, memberikan bagi kita kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Tentu hal ini bisa kita pakai dan Tuhan akan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita ketika kita mau hidup di dalam semua rencana Tuhan itu. Seperti apa yang dia ada Daud? Dari orang yang tidak ada apa-apanya menjadi orang yang luar biasa karena Tuhan memakai dia, dan Daud siap dan mau dipakai Tuhan. Tentu kita juga kalau mau menjadi orang yang hebat, siapkan diri kita supaya Tuhan memakai kita. Tentu kita juga mau dipakai oleh Tuhan. Yang kedua adalah teguhkanlah hati kita dan hidup kita dan mintalah berkat dari Tuhan agar kita tetap dalam rancangan Tuhan tersebut, tidak lari dari mana. Yang ketiga, seperti yang disebut oleh Daud dalam ayat 27 tersebut, berkatilah selalu hamba-Mu ini dan keluarga, sebab apa yang Engkau berkati Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Maukah Anda menjadi keluarga yang terus diberkati oleh Tuhan? Maukah kita semua ini menjadi keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan untuk selama-lamanya? Maka kita juga harus siap dengan pengakuan Daud tersebut. Kita hidup selalu di dalam Allah, kita selalu memuji Tuhan karena berkat-berkat Tuhan, dan dalam permohonan itu kita selalu mengatakan kepada Tuhan kesiapan kita supaya Tuhan terus memberkati kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kesiapan kita menjadi tanda bahwa Tuhan akan memberkati kita dan keluarga kita untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan, karena kami menyadari
Kami tidak ada apa-apanya, Bapak. Kami adalah debu, tapi Tuhan memakai kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi anak-anak Allah, anak yang selalu Engkau berkati, Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami disapa oleh firman-Mu seperti pengakuan Daud. Kiranya Tuhan selalu meneguhkan kami menjadi anak-anak-Mu dan memberkati kami. Agar dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami semakin nyata bahwa Tuhanlah Allah yang selalu menyatakan kasih karunia-Nya di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan. Biarkanlah melalui peneguhan-Mu, melalui berkat-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami, kami terus bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Itulah sukacita kami, Tuhan. Itulah Bapa kebahagiaan kami ketika Tuhan tetap ada bersama-sama kami di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah negara kami ini. Secara khusus Tuhan saat ini ketika kami menghadapi COVID-19, agar kami mempunyai kekuatan dalam tubuh kami. Kami siap menghadapi ini semua dengan kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paima Yesus kita galangan ta kepada Tuhan nebata. Tanggal kita merobe hatan nebata naga unjuran batalah manggalang. Aima nata surat Bani pasal 50 ayat 14. Galang penmabagal niuhur Bani nebata anjah galarima baga-bagamu Bani siti budani. Sonari waktu kita mah galangan tak. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Matong mabahita mangondoskan galangan ta hubani nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami pardian layak jangan nauncah kedekat. Terima kasih Maha Tuhan dan Tuhan. Hal tong-tong beri pasu-pasu hamdulillah. Domaya soni ham halami. Jangan pasu-pasu yang kau jangan das kubani sedarion. Sonari ibagas malas menuhun. Roh Tuhan kami memutus pembuah di hujan. Nadok pinasu pasunui. Gabi galangan hati terima kasih. Pakun puji-pujian nami Tuhan. Ompe saya jalo hamba galangan nami. Bahaya sang apun ni koronmu. Cara memberak bin manhatari dahan hadajanmu itu ni ho. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Terhamba tonggo nami. Amin. Marhide tiada lupa roh doa Tuhan.
hamba pa namin na inago di atas. Say napapasin pa ko. Say roh maharajan mo. Say sawat maharosun yun inabon itong ohon songon na inago di atas. Berhamba ben namin dari yun kaguluhan ari-ari. Sasapkam madu sa namin soon panasap namin. Banidosa niya soma naman dosa do pagkarami. Ulang mahanamin buhay amo paglajuan. Paluwag kam mahanamin kung balipan ako. Ay hamon mo si mahalajaw. Pako nagugukon. Apa sa ngapon sa doka ni doka. Amen. Laho man siyang dyan ulang masurut ringkas ni na siyang. Kisahma ibagas tondoy sirma mabalosi Tuhan. Taruhamma pasu-pasu kumbani Tuhan nebatata. Ipasu-pasu ada iparorok Tuhan nebatama. Isundang pun Tuhan nebatama buhin ko. Jangan maido bahon ni mangilaka. Idopak pun Tuhan nebatama buhin ko. Jangan ipasorak madameni bani Tuhan.